Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Now we're back to continue related for English materials. Okay, as before that we learn about simple present tense. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari satu materi yaitu tentang simple present tense. Nah, untuk hari ini kita coba yuk belajar lagi, masih kaitannya tentang tenses, but what tense that we want to learn today. Oke, kita mau coba mempelajari kalau simple present tense adalah, masih ingat dulu pelajarannya tentang aktivitas yang kejadiannya berulang-ulang. Pintar. Dan untuk yang hari ini kita mempelajari aktivitas yang telah terjadi, yaitu simple past tense. Oke, good. Kita masuk ke simple past tense. Oke, simple past tense ini adalah, kita harus ketahui dulu dalam bahasa Indonesia, ini adalah aktivitas yang sudah terjadi. Mau dia sehari yang lalu, itu namanya simple past tense. Mau aktivitas yang kejadiannya baru terjadi pun, itu adalah bentuk dari past atau sudah lampau. Oke, nah untuk setelah materi kita tahu bahwa ini adalah mempelajari yang sudah terjadi, maka grafiknya seperti ini, mundur ke belakang. Ini adanya di sini, aktivitas yang sudah terjadi. Oke, nah sekarang gimana nih untuk membuat kalimatnya? Oke, untuk membuat kalimat yang perlu kita memang pahami itu adalah tidak terlepas yang namanya formula. Apa itu formula? Yap, rumus. Tepat sekali. Kita tahu bahwa dalam bahasa Inggris pastinya ada kalimat positif, ada lagi kalimat negatif and interrogative. Oke. Nah, kita pertama masuk dulu yang positif. Kalimat positifnya ini adalah subject, verb to, and then object. Oke. Untuk subjeknya kita sudah belajar yang dulu bahwa dalam bahasa Inggris subjeknya apa aja? I, you, we, they, he, she, it. Oke, ini untuk subjek dari ini. Kak, ini subjeknya ini sebenarnya ini aja apa dalam bahasa Inggris? Subjeknya memang bentuknya seperti ini pronounnya ya, kata gantinya. Nah, untuk penjabarannya bisa teman-teman pakai sendiri, misalnya he, Rudi, Rahmat, Ridwan, Fadil, kemudian pokoknya yang nama-nama cowok. Yang she untuk perempuan, Siska, Sinta, Bella, dan semuanya. It untuk benda mati, pensil, pulpen, kemudian ini bisa kategori untuk hewan, seperti itu. Begitupun I, you, we, they. Pokoknya ini untuk benda-benda yang ini untuk lebih dari satu orang. Oke? Atau lebih dari satu benda. Nah, kemudian untuk kalimat negatifnya, gimana nih? Kalimat negatifnya adalah subject plus, did plus, not plus, verb 1 plus object. Dari verb 2 turun verb 1. Oke. Kita belum masuk ke kalimat ya, kita masuk ke rumus dulu. Kemudian kalimat tanyanya adalah did, subject, verb 1, object, kemudian interrogative. Oke, setelah kita udah masukin ke rumus-rumusnya semua, baru kita masukin ke kalimatnya. Oke, teman-teman mau contohnya apa? Misalnya kita ambil subjeknya itu adalah she. Oke ya, maka kalimatnya kita buat dulu. Sinta misalnya pergi ke kantor. Nah, misal kayak gini. Kalau kalimatnya sudah terbentuk gini, maka kita tahu bahwa pergi ke kantor ini udah terjadi apa belum? Sudah. Tanpa membutuhkan objek, misalnya guru mengajarkan tentang, di sini tulis simple past tense. Tanpa kita mengenal waktunya, berarti tandanya guru itu mengajarkan tentang past tense, berarti kita fokus ke verb 2-nya. Tapi kalau misalnya ternyata guru tidak menuliskan materi di atasnya, maka clue-nya adalah setiap ada kata ago, yesterday, ini ada beberapa lagi tanda-tandanya. Oke, setiap ada tanda ini, misalnya 2 weeks ago, atau misalnya 1 hour ago, atau enggak yesterday, seperti itu, maka ini kalimatnya namanya simple past tense, sudah terjadi. Seperti itu ya. Oke, maka kalimatnya jadi Sinta pergi, oke, go. Kemudian ke kantor, to
Always. Oke, kita belum tahu nih. Oke, ini pakainya apa nih? Pakai did atau misalnya didnya di depan atau gimana jadinya? Ini harus pakainya gimana? Kita harus tahu dulu, ini ternyata kalimat positif, negatif, atau kalimat tanya. Ternyata kalimatnya kalimat positif. Oke, pintar. Good. Kalau misalnya kita udah tahu ini kalimatnya positif, berarti harus ada yang dirubah gak? Ada. Go ini kan verb one. Berarti kita ganti. Dia nggak boleh verb 1, harus pakai verb 2. Verb 2-nya go adalah when. Oke. Sinta went to office. Oke. Nah, sekarang gimana biar jadi kalimat negatifnya? Sinta tidak pergi ke kantor. Jadinya Sinta, oke, did not go to office. Oke. Kak, ini kenapa jadi go? Oke, kita lihat rumusnya. Karena kan ini kan verb 2 kalau kalimat positifnya. Oke. Kakak garisin deh biar nggak bingung. Ini verb 2. Oke. Nah, turun ke bawah, ini harus kalimat negatifnya jadi verb 1. Oke, sampai sini paham ya? Kalau misalnya sudah, sebelum kita meranjak ke kalimat tanya, kita cocokin dulu deh, biar teman-teman gak bingung. Subjeknya ada, oke ada, verb 2-nya, when, objeknya, to office. Berarti kalimatnya benar dan penggunaannya juga benar, sesuai dengan rumusnya. Kalimat negatifnya, subjeknya ada, did-nya ada, not-nya ada, verb 1-nya, kenapa verb 1-nya go? Karena dari when, oke? Objeknya to office. Nah, sekarang kalimat tanyanya. Kalimat tanyanya berarti pindahin dulu did-nya ke depan, oke, good. Sintanya pindahin ke belakang. Sampai sini paham ya? Oke. Setelah itu rumusnya apa lagi? Verb 1. Oke, berarti masukin aja. Verb 1-nya turunin go. Oke. Setelah ini udah menggunakan go, apa objeknya? To office. Langsung aja tulis. To office. Dah. Kalau misalnya udah, tinggal cocokin aja. Did. Oke, rumusnya did benar. Subjek. Verb 1. Objek. Kemudian interrogative. Oke. Sampai sini paham, teman-teman? Jadi untuk nanti membuat kalimat seperti ini, simple past tense, intinya adalah teman-teman harus hafal dulu nih rumusnya. Setelah udah hafal rumusnya, belajar kalimatnya, kemudian translatein ke dalam bahasa Inggris, kemudian tentuin udah belum sesuai, ada subjeknya, ada verbnya, kemudian ada objeknya, begitupun kalimat negatif dan kalimat tanya. Nah, mungkin ada yang masih bertanya-tanya nih, Kak, gimana nih kalau misalnya untuk mengetahui verb 1, verb 2, bahkan verb 3 itu dapatnya dari mana sih gitu. Untuk verb 1, verb 2, verb 3 yang paling teman-teman cari itu, kalau misalnya gadget, kita bukain gadget dulu ya, karena memang itu cara mempermudah untuk mengetahui verb 1, verb 2, verb 3. Tinggal ketik aja verb 1, regular atau irregular. Tapi kalau misalnya menggunakan kamus, teman-teman bisa lihat di pertengahan kamus yang warna kertasnya berbeda di antara tebalnya kamus itu. Itu ada di bagian tengah. Biasanya kalau misalnya kamusnya itu warna aslinya itu adalah warna abu-abu, maka yang di tengahnya misalnya warna kuning atau warna pink atau warna merah dan sebagainya, maka ada di situ. Tinggal teman-teman lihat aja verb 1 itu ada di baris pertama. Biasanya verb 1, verb 2, verb 3 dan arti. Nah, teman-teman kalau misalnya verb 1 lihat aja verb 1. Kalau verb 2, verb 2, verb 3. Oke, biasanya kalau di kamus tuh ditulisnya simple, kemudian past, kemudian perfect, seperti itu. Kemudian arti. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman untuk hari ini kesimpulannya adalah yang pertama, simple past tense adalah aktivitas yang kejadiannya past, artinya sudah terjadi. Kemudian untuk rumusnya ada positif, negatif, dan kalimat tanya sesuai dari soal yang diujikan. Kalau teman-teman misalnya di soalnya adalah soal positif, maka rumusnya seperti ini, negatif seperti ini, kalimat tanya seperti ini. Setelah itu buat kalimatnya, cocokin lagi ke rumusnya, sudah sesuai belum? Kalau misalnya sudah sesuai, maka teman-teman sudah benar cara membuat kalimat simple past yang sesuai. Oke, hanya itu yang bisa Sar Mufti sampaikan untuk pertemuan hari ini. Insya Allah nanti will be continued for the next meeting. Okay, related for English content. Okay, what's that? Subscribe, comment, and like. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.